Nama aku Sani Indira Natio, biasa dipanggil Sani. Kau melihat langit mentari senja. Sepenuh hati berada di sini, dan ini semua aku lakukan tentunya untuk JKT48 juga. Sekali lagi semuanya terima kasih banyak. Ini cari penuh cahaya, terang kilau pesona. Dan saya Shani Indira dari generasi 3 Kapten JKT48 mengumumkan akan lulus dari JKT48.
Kau buat malam gelap ini jadi penuh cahaya, terang kilau pesona. Kasih andai anganku bersuara, biarkan bernyanyi rapsodi indah yang kan bermuara di fajar hati. Kelingking kita berjanji, jadi manis jadi saksi bahagia hingga sang bumi enggan berputar lagi. Kau buat aku sempurna saat kau berkata iya. Kau izinkan ku berlanggar mengarungi dunia di sisimu selamanya. Kasih andai anganku bersuara, biarkan bernyanyi rapsodi indah yang kan bermuara di fajar hati. Kelingking kita berjanji, jadi manis jadi saksi bahagia hingga sang bumi tak berputar lagi. Saling bersandar hingga bumi tak berputar. Cinta kita takkan pudar selamanya. Kasih dengar anganku bersuara di fajar hati. Kelingking kita berjanji, jadi manis jadi saksi bahagia untuk selamanya. Kasih andai anganku bersuara, biarkan bernyanyi rapsodi indah yang kan bermuara di fajar hati. Kelingking kita berjanji, jadi manis jadi saksi bahagia hingga sang bumi. Kasih andai anganku bersuara, biarkan bernyanyi rapsodi indah yang kan bermuara di fajar hati. Kelingking kita berjanji, jadi manis jadi saksi bahagia hingga sang bumi enggan berputar lagi. Keluar sifat asli Sengkuni. Sengkuni. Harus anggun ya pakai baju ini. Iya, kita harus anggun hari ya. Padahal lagunya bahagia ya, tapi kok mukanya sedih ya. Oke, kita akan hibur dengan lawakan dulu. Oke, silakan dulu. Silakan. Stand up soalnya Maju. katanya. Boleh. Iya. Ayo, kelenting merah. Ayo anakku. Oke. Sekarang kita juga mau cerita ya tentang Cishani ya. Benar. Siapa lagi sih? Siapa lagi selain Cishani ya? Cici Emang ada sempurna. lagi gitu ya? Betul. Oke, kita akan bercerita tentang first impression sama pesan yang mau kita kasih kepada Cishani nih. Kira-kira apa? Gitu. Aduh, banyak ya sebenarnya ya. Banyak ya. Bisa satu bab gak sih? Iya, deh, kayaknya bisa 2 jam sendiri ya. Coba dari Oke. siapa nih? Ella. Grisel tuh Grisel. Ayo Cel. Ya udah aku ya, tapi ini bukan first impression banget nih, karena kalau first impression kan pasti mikir kayak ih cantik banget ya, sempurna banget ya. Tapi ini adalah impression yang paling melekat di aku. Jadi waktu itu generasi 11 itu baru pertama kali ikut
show, terus diperkenalin langsung di anniversary ke-11 waktu itu. Terus Gen 11 tuh kayak, padahal lagu cuma Anita Kata, tapi kita tuh waktu itu berantakan banget. Terus kita tuh kayak bener-bener latihan terus, kayak kita sempat kayak sama senseinya kayak ayo latihan terus ya. Terus kita tuh kayak nangis-nangis gitu kan, ya biasalah awal-awal emang gitu biasanya. Betul. Nah, Usaha tapi ya. pas kita dimarahin gitu, pas kitanya udah gak nangis, Cici tuh ngajak kita briefing gitu loh. Kita dikumpulin gitu. Pasti datangnya dengan "Dek, anggun. ayo kita ngomong yuk. Aku telat datangnya, tapi pas aku datang, Cici tuh udah nangis. Aku kayak, kok Cici yang nangis gitu, aku jadi ngerasa bersalah. Tapi itu tuh impression yang kuat banget di aku karena Cici tuh peduli banget ya sama kita gitu loh. Itu sih Love you Cici. Betul. Love Cici. Jadi kayak sedih sih. Oh, Love si you, love to kebun bapak lu. Kalau kita sih nggak punya kebun ya? Iya, nggak punya Iya, kebun. mungkin belakangnya punya ya. Benar. Atau Cisani mungkin punya kebun di Jogja ya? Iya. Tapi itu bener banget tau. Kadang tuh mood orang tuh misalnya udah capek gitu, Cishani dengan senyumnya. Iya. Apalagi kan kita ngeliatnya jadi kayak, aduh, jadi ikut keseneng gitu kan. Iya, apalagi yang di 11 tuh lagunya kan susah-susah ya. Iya. Ada Uza gitu. Tapi Cici tuh baik banget gitu. Padahal Cici tuh pasti posisinya juga capek gitu. Tapi kayak, perhatian banget ya. Ayo, jadi gila. kayak enakan ya aku ya. Gitu. Waduh. Aduh, benar, Gitu. setuju. Kak Ella gimana Kak Ella? Aku sebenarnya kalau first impression mah kan udah lihat gak sih di sosmed pun, maksudnya image Cishani itu udah kayak cici baik. Abis itu kayak apa namanya, sopan santun, pokoknya kayak, aduh pokoknya perfect banget gitu kan. Tapi tuh ternyata pas aku kenal lebih dekat lagi, Cishani tuh ini tahu, ternyata kayak anak kecil. Emang Cisani merasa dekat sama lu lah. Kayaknya enggak ya? Maksudnya kan setelah selama ini gitu kan, maksudnya aku jadi lebih sering dekat sama Cici kan. Terus kayak Cishani tuh ternyata tuh kayak ada sifat anak kecil. Nah itu tuh yang aku kaget banget kayak pertama kali kayak, wih, Parah banget, masa gitu? iya, Nih. iya bukan tapi gitu kan. Wah, sama aja. Semua penonton di sini mau lihat Cisani. Iya. Biasanya yang spontan itu yang ini. Enggak, Yang uhuy. Berarti itu yang tadi yang pertama yang benar. Jejak digital lah, jejak digital. Iya. Nanti ditonton sama Cisani di TikTok. Ya, Ayo lo. kok Kak Ella ngomongnya gini ya? Iya, jejak di Gidau. maksudnya kayak itulah. Oke. Udah kaulah. Oke. Kalau aku nggak usah jauh-jauh deh ya, dari Jiko Shokanya aja kayak udah simple tapi artinya tuh kayak oh ini artinya. Ya nggak sih, Kak? Betul. Emang apa tuh? Manis seperti coklat. Semanis coklat. Itu kan Freya ya. Freya, karamel, onyonyo. apa Jikonya Semanis coklat. Manis coklat selembut sutra itu benar-benar menggambarkan dia banget gitu. Betul, Jadi betul. soalnya member sekarang tuh kalau bikin Jiko Sokai kan emang agak berteori gitu kan. Kalau Cishani tuh simple tapi kayak beneran gitu. Tapi pasten. Simple tapi pasten, betul. Betul. Jadi impressionnya emang kayak kata orang-orang kan sempurna, beneran sempurna loh. Iya nggak sih? Bukan katanya tapi nyatanya. Keren banget ya. Keren banget emang nih. Ngomong-ngomong, belum ada nih pesan buat Cisaninya. Oh iya. Kalau nggak Lulu dulu deh. Iya, impression dulu aja, lanjut. Ke Lulu. Lanjut dulu ya. Lulu. Kalau aku yang paling berkesan sih sebenarnya yang ini sih, yang waktu aku backup K3. Ya waktu itu sebenarnya kan aku habis Sakagari tuh ya. Terus Cisani tuh duduk di sini nih. Wih, Rosa. Santai. Saya juga santai. Kayaknya yang nggak santai kan dia ya. Kenapa kita yang seakan-akan? Kaget gue. Cisani duduk di sini terus gini. Gimana tes Sakagarinya?
Tapi itu sejujurnya aku pertama kali ngeliat Cisani aku takut sih sebenarnya. Karena pertama kali kan Cisani juga kayak liat lu takut lu. biarkan gue ngomong dulu. Oh iya, boleh. Iya, jadi gitu. Enggak, karena berarti Cisani walaupun lembut tapi dia Tapi ada dia sisi tegas. Dia tegas. Makanya Iya, cocok betul. jadi kapten. ya kan? Waduh. Iya. Kayak siapa ya? Betul, Kayak betul. siapa ya? Kayak Gitu Lanjut. Impresi pertama ke Cishani itu kayak bukan takut ya, lebih kesegan ya. Karena kan dulu kan Cishani kan K3 kan. Aku kayak sepi banget sebenarnya dari deg-degan anjir. Dulu tuh aku tuh backupnya tuh cuma tim J sama tim T. Jadi aku tuh jarang banget ketemu sama Cishani. Justru karena itulah jadi lebih segan kan. Karena kayak aduh kok aku nggak tahu nih orangnya kayak gimana gitu. Tapi semenjak New Era aku menyadari bahwa Cishani itu tidak menutup yang aku pikir gitu loh. Dia masih bisa untuk welcome sama adik-adiknya, masih mau dengerin cerita kita juga pastinya. Terus aku seneng banget karena Cishani itu salah satu senior yang sering buat aku ceritain tentang keluh kesah aku di JKT gitu. Kayak seneng suka dukanya di JKT itu seperti apa dan aku tuh harus kayak gimana sih Ci supaya bisa lebih baik lagi. Dan Cishani itu selalu memberikan nasihat yang terbaik itu supaya aku bisa improve ke depannya. Jadi terima kasih untuk Cici, ini pesan kita bareng-bareng. Terima kasih. Terima kasih banyak sudah Cishani. merawat kita, mengayomi kami. Betul, Cici. Boleh nggak jadi aja nggak? Kita nggak apa-apa ya kemarin ya udah pasti. Nggak apa-apa, nggak nolak. Semoga Cishani panjang umur dan sehat selalu, bahagia. Bahagia selalu. Amin. Jangan lupa nonton adik-adiknya di sini ya Cici. Amin. Dan semoga cantik dan ceria selalu seperti lagu yang selanjutnya. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Bahuku yang
Dari setiap jendela ku memandang bulan yang biru, sambil berbicara denganmu lewat telepon. Apapun ku bicarakan, walaupun kelihatannya sama, pemandangan terasa beda. Meski pernah menyadarinya, ku tak ingin menyentuhmu lagi. Karena dirimu selalu di sampingku. Jika ku berpisah denganmu, tak bisa ku bayangkan. Sebahagia besar kenangan ku lalui bersamamu. Janda tawa air mata hingga pertengkaran, saat dimana kita saling ceritakan mimpi. Waktu yang berlalu, sebahagia besar kenangan merupakan jejak kita, langkah kita, lari kita, dan kita terdiam. Dulu kita tersesat sampai akhirnya di sini. Saatnya berpisah, sahabat. Sebahagia besar kenangan ku lalui bersamamu. Canda tawa air mata hingga pertengkaran, saat dimana kita saling ceritakan mimpi. Waktu yang berlalu, percaya kenangan kita kan menjaga hari sejak indah yang selalu menerangi langkah kaki ini. Wajah dan suaramu bagai penunjuk jalanku, di mana pun kaulah sahabat. Ya, tadi kita udah melihat kakak-kakak generasi 3 ya, siapa yang huhuhu. Ya, kita di belakang juga berkaca-kaca. Oke, kalau gitu sekarang kita mau ngobrol aja kali ya. Boleh. Kita mau membahas tentang apa sih momen yang paling diingat selama hidup bersama Cisyani. Ya. Ya, teman-teman, kira-kira kan pernah hidup bersama Cisyani kan? Iya, pernah. Aku apa? Aku paling ingat banget di saat Cisyani bilang dia suka jokes aku. Terus waktu itu Cisyani kayak suka banget pas dia satu line MC sama aku, kayak
oh Cishani gitu. Aku paling suka itu sih, momen bersama itu sama Cishani. Bikin pede ya? Iya, pede banget langsung. Ih, ada Onel di MC ini gitu. Aku jadi kayak ya aku kayak gak nyangka Cishani suka sama jokes aku itu. Kan keren banget ya. Iya. Oke, boleh. Apa Zizi? Aku mungkin masa-masa dinasehatin ya. Jadi kayak aku tuh saat itu belum tahu kejamnya dunia ini, menyeramkannya dunia ini gitu. Jadi waktu itu aku sedih banget, terus aku lebih ke sering nanya-nanya Cishani, karena kan Cishani lebih dulu mengalami segalanya dibandingkan aku gitu. Jadi aku bener-bener kayak Cishani, aku gini gimana, terus Cishani itu bener-bener yang kayak nenangin dan menjelaskan dengan baik. Jadi aku senang banget momen-momen intimate sama Cishani gitu, kayak intens banget nih gitu. Apa ya, kalau aku yang bakal aku kangenin adalah momen aku ngejalin Cishani. Karena tapi kan ngejalinnya lucu kok. Enggak yang aku gigit gitu, enggak. Ya kan Javia? Enggak, jadi kayak aku suka ngejalin Cishani. Kalau Cishani kayak kadang-kadang kan Cishani suka menyendiri. Sebenarnya aku nggak tahu sih dia menyendiri karena emang pengen sendiri atau kayak lagi sedih gitu kan, aku nggak tahu ya. Tapi kayak kadang-kadang datang kayak Cishani gimana gitu. Aku suka gitu-gituin aja karena lucu. Kamu itu lucu. Iya. So Cishani kalau dijailin balesnya tuh kayak ih kamu mah gitu. Jadi makin seneng ngejailin. Kalau Zi kan kayak dia bales kayak kalau aku jailin tuh kan tuh nggak mau aku kalau Zi, tapi kayak kalau Cishani tuh kayak gemas gitu. Gitu ke aku. Alright, siapa? Kylie. Kalau aku setiap STS aku sih kayak apa ya, mungkin dia tahu apa yang di belakang cerita-cerita aku. Terus dia tuh selalu mungkin ya apa ya, aku kaget banget sih dia bisa merasakan hal-hal yang apa orang mungkin tidak mengerti aku ya. Ya kayak gitu sih, kayak STS sih. Padahal aku tuh sebenarnya rencananya tuh pengen tahun ini tuh dibacain Cishani, tapi ya udahlah ya, nggak apa-apa karena aku merelakan Cishani, melepas Cishani. Kalian juga ya, semangat. Aku jadi ya udah, Indah. Aku paling ingat itu pertama kali aku ketemu Cishani. Jadi kan aku kan di perkenalan aku bilang aku ngasihin Cishani kan. Terus dia kayak tahu gitu. Terus waktu itu kalau nggak salah dia lagi latihan dan aku lagi duduk lesehan gitu. Terus dia deketin aku, dia nanya, "Kamu ngasihin aku ya?" Gitu. Aku nggak nyangka dia nge-reach aku duluan gitu loh. Kayak dia nanya-nanya. Dia kayak nanya-nanya aku gitu. Ramah banget. Sangat sosok kakak yang mengayomi ya. Iya betul. Kalau misalnya aku mungkin momen yang paling aku bakal ingat selama-lamanya seumur aku hidup adalah bersama Cishani pas syuting Sayonara Crawl kemarin. Karena itu kan kita lumayan ya 3-4 hari bareng-bareng Cishani terus gitu setiap hari. Apalagi dengan view yang sangat indah, sunset, sunrise gitu. Terus banyak banget momen-momen pas syuting, misalnya kayak yang aku pura-pura DKV itu yang katanya sangat cantik pada asli enggak ya. Anak DKV kayak gitu ya guys ya. Tapi nggak apa, itu kayak ceritanya menggambar Cishani, itu Cishani cantik banget. Walaupun sebenarnya di sana tempat syuting itu gerah banget ya guys aslinya. Tapi Cishani tetap tersenyum kayak Cepio semangat ya gitu. Terus momen-momen yang bakal aku kangenin banget kalau kita latihan tuh bisa ketemu Cishani ya. Cishani bakal gini, Cepio gitu kan, sama kayak Cishani gitu. Jadi kayak ntar kalau misalnya nggak ada Cishani siapa yang gituin aku? Cepio. Ya kayak gitu. Oke. Oh ini mungkin sebenarnya request yang belum kalian tercapai sama Cishani apa tuh? Belum kan kita apa? Request misalnya, aku tuh pengen tahu Cishani itu kayak gini, lucu di depan stage atau apa gitu. Pengen Cishani ngapain atau pengen Cishani tahu? Ini bingung aku ya. Ya pokoknya kan request kalau kamu misalnya pengen lihat Cishani apa lucu di depan gitu. panggung, Egyo atau apa kayak gitu. Sengaja gue biar bikin kalian mikir aja. Apa nih? Mungkin aku mau main hal yang menyeramkan sama Cishani. Karena kemarin Kok nggak bisa? Itu jawaban apa, Cepio? Oh, karena justru karena itu nggak sih? Iya, karena waktu itu ada cerita guys, kalian dengerin dulu ya.
Langsung ngejudge ya. Iya, jangan langsung ngejudge aku ya. Bercanda. Jadi waktu itu pas lagi main ke theme park gitu, aku sama Cishani tuh paling gak berani kan naik kayak yang roller coaster, yang kayak mengancam nyawa kita lah pokoknya. Dan aku tuh gak berani. Jadi aku sama Cishani tuh pergi foto-foto cantik aja buat Instagram biar kalian seneng gitu kan. Iya, jadi aku pengen coba kira-kira kalau sama Cishani tuh bakal terjadi kayak apa sih kita berdua gitu. Penasaran. Yang salah roller coasternya sih menurut gua. Iya sih, Buat benar. dia takut kan. Kalau aku pengen banget tahu nyoba dinner di dalam ini bahasanya apa sih yang kereta ganteng itu sama Cishani. Gondola. Iya. Tapi aku pengen Cishani berani dulu please. Karena waktu itu pernah kita lagi di Jepang. Waktu itu kita lagi mau ski. Cishani tuh tiba-tiba tuh diem. Ini ya udah kita lagi di ini nih di pasar malam nih lagi. Nah, gue relate kalau itu. Pasar malam, gondola. Pokoknya Cishani tuh diem aja kok. Kayak Cishani kok gak ada suara. Ternyata dia nangis tapi dalam diam guys. Dia ketakutan dengan ketinggian. Tapi aku pengen banget padahal kayak makan dinner sama Cishani cantik gitu lah. Ya Cishani gak usah nangis. Itu dinner cantik bagi lu, Cishani mah udah hatinya bubak. Oke, apa Indah? Kayaknya aku juga mau yang kayak Cevio deh. Soalnya aku juga takut permainan-permainan serem gitu loh, yang roller coaster dan lain-lain. Aku pengen mengumpulkan member JKT yang gak suka kayak gitu. Soalnya kemarin pas kita di di Singapura kemarin kan kayak aku terus kayak kau nih lah. Lupa lagi. Jadi kayak ada member yang kayak nggak suka gitu roller coaster gitu, tapi kita nggak bareng Cepio kan. Cepio waktu itu Beda hari ya? Iya beda ya, beda. Beda. Ngasuh dia kan? Iya, aku sama anak-anak kecil. Enggak, kayaknya yang ngasuh siapa ya? Cynthia deh kayaknya yang ngasuh. Enggak, aku juga itu kan cuma di depan kamera aja kayak gitu sebenarnya. Oke, mau ke wahana ngajak member. Iya, wahana yang serem-serem. Jadi nggak ngajak semua member sama Cishani nanti nggak ini. Member dan Cishani. Iya. Oke, kalau aku apa ya? Tadi aku ada jawabannya tapi aku lupa. Jadi Oni jawab. Aku pengen banget ngajak Cishani nonton stand up comedy kali ya. Biar Cishani tertawa bahagia. Boleh ya? Boleh. Karena kan yang lain kan takutnya udah takut nih, nah butuh yang menghibur yang gitu menghibur. kan. Jadi aku mau ngajak Cishani buat nonton stand up comedy. Kan Cishani receh kan? Iya. Ketawanya candu gak sih? Enggak kayak gini. Cishani ketawanya tuh selalu caps lock ya. Caps lock-nya bener-bener. Sambil Iya pokoknya Iya pakai sih. caps lock. Coba kalau Bokom mau ngapain Bokom? Apa ya? Ngeselin banget sumpah loh. Aku pengen ajak Cishani. Main game. Oh iya, Cishani, main game. Cishani gak bisa. Cishani gak kuat mental, tau aku takut kalau sama Cishani. Takutnya dia kayak gak kuat mental kalau main game. Enggak, tapi aku yakin Cishani bisa. Tapi aku takut dia trauma aja sebenarnya. Ini aku pengen ngajak Cishani. Aduh tadi sumpah udah ada jawaban. Sumpah. Tuh kan sama Sumpah. aku juga. Yaudah tadi udah jawaban. Jawaban kamu mikir dulu ya. Aku pengen ngajak Cishani. Oh, see you. Oke. See you. Oh ini. Iya, tadi ending show soalnya Cishani ngomong Yoseno aja nggak mau, apalagi loncat gitu kan sebenarnya. Tapi semoga kapan-kapan mau ya. Iya. See you. Salah ya? Salah gue ya? Ronaldo guys, Ronaldo. Goat. See you kan? See you nih, see you. Ronaldo. Cishani mungkin kayak see you, kalau aku kayak gitu kan. Tapi aku pengen ngajak Cishani loncat. Ronaldo Wardi. Beda. Oke. Kalau aku pengen belanja make up di Seoul Korea. Waduh. Soalnya kayak apa ya? Kita tuh suka brand-brand make up yang hampir-hampir sama, terus cocok di kita. Terus kayak kadang kalau misalnya dia ngeliat pouch make up aku, Eli, ini merek apa kok lucu? Aku boleh cobain nggak? Boleh dong. Ini lucu. Ini deh lihat yang aku coba kayak gitu. Jadi kayaknya kita Kayak paling pas kita kemana? Ke beauty fest aja. Nah. Dan kemarin
kita udah belanja bareng. Nah kemarin aku mah udah ngedate sama Cishani main beauty belanja make up di beauty fest. Cuman kan pengen ke negara yang kayak emang yang banyak merek yang kita suka seperti itu. Masih banyak waktu kita mau ngobrolin Cishani, kita gibahin aja terus ya. Iya, ada nggak kalian pernah melihat nggak Cishani melakukan hal yang konyol? Wih, bisa aja. Kalau Cishani agak sulit ya. Apa ya? Itu nggak termasuk konyol tau guys Itu nggak sebenarnya. konyol sih. Tapi Karena iya ya. Cishani yang ngomong aja jadi konyol. Iya, Cishani. Bener sih, Kan? bener sih. Kalau kita yang ngomong tuh itu nggak lucu gitu, kayak nggak jadi meme. Iya iya. Karena Cishani. Apa ya? Sulit ya? Kalau di pikiran aku Cishani tuh kayak berkilau, cahaya, cantik itu kan kayak momen konyol apa ya? Banyaknya aku ya yang konyol kayak. Cishani apa ya? Iya sih. Kalau dipikir-pikir, Cishani ngetawain gue. Iya, Kita yang menghibur Cishani. Iya, tapi biasanya dia tuh selalu melakukan kadang nih ya, waktu itu kan aku pernah, dia tuh bingung dia tuh ada di kanan atau di kiri. Dia tuh kayak nggak bisa bedain kanan dan kiri. Jadi mending kita ke lagu berikutnya. Kita panggil teman-teman. Panggil teman-teman ya. Panggil teman-teman ya. Ya udah kita panggil teman-teman kali ya. Teman-teman. Teman-teman. Cantik sekali. Oke, sekarang kita panggilkan Cishani Indira Natio. Sama Cici. Oke, semuanya. Masih ada lagu dari kami lagi. Dengarkanlah Better. Walau mau kembali ke belakang, saat sepi menghimpit dan mengekang, kita sudah tak bisa membuat lagi memori yang baru
ini ada surat. Mau yes, atau dari kita dulu, dari aku dulu ya. Chishani, otsukaresama deshita. Terima kasih untuk perjuangan dan dedikasi Cici selama 10 tahun ini di JKT48. Aku senang bisa mendapat sosok kakak, teman, dan teman yang ingin berjuang bersama untuk JKT48. Aku selalu bangga untuk semua pencapaian yang udah Cici dapat di sini. Aku harap Cici bisa melangkah lebih tinggi di luar sana. Sebetulnya, selama aku berada di Thailand, sering sekali terselibet di pikiranku betapa sedihnya aku tidak bisa menemani Cici di akhir-akhir waktu Cici di JKT48. Dan ingin sekali selalu ada di sisi Cici di akhir waktu Cici di JKT48. Tapi gak apa-apa ya Ci, aku akan berusaha sekuat tenaga juga di Quadlips biar nanti Cici di luar sana bisa bilang ke teman-teman Cici kalau teman Cici ada di member Quadlips loh. Walaupun aku tidak pandai mengungkapkan perasaan melalui kata-kata dan terkadang sangat telat untuk menyadari perasaan yang aku rasakan, tapi aku sayang dan bangga banget sama Cici. Terima kasih sudah mau berjuang bersama di sini bersama kami. Kamu hebat dan akan terus seperti itu. Dan tidak terasa juga setelah 10 tahun, hari ini aku dan Gracia mengantar Cici lulus dari JKT48. Tapi untuk aku pribadi, ini rasanya seperti mimpi. Seperti rasanya besok aku tidak akan kembali ke Thailand dan kita akan perform kembali di sini. Cici, kita kan udah janji, walaupun kita udah tua, kita akan terus tetap temenan sampai nenek-nenek kan. Dan pokoknya aku akan berusaha selalu ada di saat Cici butuh teman cerita dan teman untuk menangis bersama. Ditunggu di Thailand, karena katanya Cici mau ke Thailand. Aku ready untuk jadi tour guide. I love you forever. See you into the next chapter. I love you so much. Langsung aku. Oke. Aku juga ada surat buat Cici. Surat untuk Cishani. Hai Ci. Wih, gak kerasa ya ternyata kita udah 10 tahun kenal, deket, temenan. Dari audisi selalu bareng sebelahan, pengumuman lolos audisi sebelahan, masuk tim barengan, dipindahin ke tim barengan juga, selalu sebelahan tiap pengumuman Sosenkyo. Selama 10 tahun juga ketemu terus hampir tiap hari, kegiatan bareng, syuting bareng, keluar kota bareng, keluar negeri bareng, ulang tahun juga selalu bareng, saling kasih kado dan surprise juga tiap tahun. Gak kerasa ya sebenarnya banyak banget yang udah kita lakuin bareng-bareng di sini. Ketawa bareng, receh bareng, pergi di luar kerjaan juga bareng, makan cantik bareng-bareng, nangis bareng, melalui banyak naik turun juga bareng. Dan juga menghantar graduate kakak-kakak senior, teman-teman seperjuangan, dan adik-adik junior selama ini juga selalu bareng terus gak sih? Maaf ya guys, aku emang agak emosional soalnya kalau teman sendiri.
Kalau teman sendiri kenapa atau lagi gimana atau lagi melalui hal apapun tuh aku emang selalu rada emosional, susah ditahan. Kayak nulis surat ini aja, aku nulis surat ini tengah malam, tapi aku nulis suratnya sambil menangis. Makanya tiap ada teman seperjuangan yang graduate selalu jadi mellow sendiri, nggak tahu kenapa. Karena apa ya? Kayak tiba-tiba tuh selalu terlintas momen-momen apa aja yang udah kita lakuin bareng-bareng, dilaluin bareng-bareng. Selalu ingat kejadian yang lucu. Terus juga selalu ingat semua kebaikan kamu. Rasanya aku benar-benar ingat semua sampai bingung banget gimana cara ngebalesnya, jujurly. Karena udah temenan lama dan merasa aman banget 10 tahun ada Cishani tuh aku jadi ngerasa terbiasa. Jadi kalau ada kamu tuh aku ngerasanya selalu oh ya emang udah seharusnya ada kamu. Jadi mungkin aku ya yang biasa aja. Walaupun kadang kita juga nggak terlalu ngobrol banyak, tapi ya asal ada keberadaan kamu tuh justru udah membuat aku ngerasa aman gitu. Tapi kalau misalnya kegiatan 2 hari aja nggak ada kamu tuh aku ngerasanya kayak ada yang kurang aja gitu. Entah kenapa. Karena itu mungkin aku jadi berpikir gimana ya aku setelah ini. Tanda tanya. Terlalu banyak peristiwa-peristiwa kecil, dari yang kecil sampai besar yang terjadi. Kalau aku ngebayangin kamu, Cishani, seorang Shani Indira Nasional 10 tahun yang lalu itu masih fresh banget, menjadi gadis sampul, tinggi, putih, semampai, langsing, poninya sering diangkat, ya nggak sih? Kamu sering banget loh poninya diangkat, iya angkat tengah gitu, lucu banget. Terus masih medok banget dan masih lucu banget suaranya kayak hahaha Gracia gitu. Jujur lucu banget guys. Iya masih kecil. Masih menjadi gadis yang ceria, suka tersenyum dengan ketawa khas. Hahaha. Ya, suara khas Cishani lucu banget jujur. Seneng banget deh aku temenan sama yang namanya Cishani Indira Nasional karena dia orangnya lucu, tapi juga mandiri, dewasa, baik dan tulus banget. Cishani tuh suka bantuin aku banyak hal, dari hal yang kecil sampai hal yang besar. Selalu nemenin, selalu care dan peduli banget sama aku. Dulu juga kita sering nginep bareng gak sih di rumah kamu, terus di rumah aku juga pernah. Iya, seminggu kayak di rumah aku yang jauh itu ya. Wow, seru banget. Dan somehow tuh aku ngerasanya kita punya fase-fase dan kesukaan yang mirip juga gitu. Kayak kalau lihat foto-foto jadul kita tuh ya, oh tahun segini kita lagi bareng-bareng lagi kurus banget nih. Terus tahun segini kok kita lagi gendut, terus kayak lagi ngerasa cabi-cabinya banget gitu ya kalau lihat foto-foto kita jadul tuh. Masih ada 1 halaman lagi. Ya, maaf ya banyak suratnya, panjang. Iya, terus pas masuk ke tim K3 juga aku ngerasa kita benar-benar deket banget sih. Selalu bareng sampai orang-orang bilang sepaket. Shani Gracia tuh selalu melalui perjuangan yang luar biasa juga ya kita di tim K3 dulu. Senang banget sih aku bisa ngelihat usaha keras kamu waktu itu. Dan Cishani tuh baik banget guys. Dia selalu bantuin aku jujur. Dan aku juga sering banget ngerasa kesusahan kan dulu. Karena dulu di tim K3 kan aku baru masuk dan baru adaptasi juga kan. Terus gerakan dan koreo-koreo tim K3 itu kayak energetic, powerful dan susah banget gerakannya. Jadi aku tuh kalau misalnya ada apa kayak selalu ini gimana ya, selalu bantuin aku gitu loh. Pokoknya kamu kayak waktu itu. Itu udah lama banget. Apa sih dia kayak gitu? Apa sih? Tapi bener aja kan sekarang kan. Tapi really you deserve it. Waktu kamu terpilih jadi center Senbatsu Senkyo 2 kali juga aku tuh bangga banget. Jujur super best teman saya. Dan Cishani tuh yang baik banget deh. Kalau misalnya dia naik tuh dia selalu bantu orang-orang di sekelilingnya juga biar ikut naik level. JKT48 juga bisa senaik ini sekarang juga berkat adanya kamu juga yang masih bertahan walaupun keadaan di luar sana emang naik
naik turun ya, seperti roller coaster bun. Iya. Thank you ya Ci, selama ini udah menjadi sosok yang selalu bisa dipercaya semua orang. Aku tahu kamu banyak banget melalui perjalanan, keresahan, kesulitan, kesendirian, beban yang menumpuk dari sana sini. Tapi kamu berhasil sampai di titik sekarang, aku yakin karena perjuangan kamu yang luar biasa. Thank you udah selalu menjadi inspirasi buat banyak orang, buat member-member semua di sini, dan fans-fans kamu di sini, ya, dan yang juga di luar sana yang nggak bisa nonton langsung. Kamu punya banyak banget fans yang loyal karena kamu juga orangnya loyal banget dan sangat berdedikasi. Thank you sudah memberikan peluang bagi banyak member di sini untuk lebih berkembang. Thank you udah banyak banget bantuin JKT48 juga selama ini. Thank you sudah selalu tampil dengan sempurna, padahal sebenarnya di dalamnya mungkin sedang tidak baik-baik saja. Maaf ya kalau selama ini kamu bosan ketemu aku terus. Kayak setiap hari kalau kamu lihat kanan atau kiri itu pasti aku, ya kan? Maaf juga ya kalau mungkin belum bisa jadi teman yang sebaik kamu. But really you deserve all the good things in this world. Semoga setelah ini kamu bisa mengambil banyak pelajaran dan pengalaman yang akan kamu bawa sebagai bekal untuk di luar sana. Semoga bisa menjadi pribadi yang selalu percaya diri. Insecure itu gak apa-apa, hak semua orang. Tapi jangan kebanyakan juga ya. Kepikiran banyak hal dan memendam terlalu banyak untuk diri sendiri juga jangan keseringan lagi. Aku doakan selalu yang terbaik untuk kamu ke depannya. Doakan kita juga ya, Fanny, aku, dan adik-adik yang masih di sini untuk bisa terus melanjutkan perjuangan dan legacy yang sudah kamu berikan. Last but not least, aku bersyukur banget dan juga bangga banget punya teman yang seperti kamu. Thank you for always being a really good friend of mine. Aku gengsi tapi love you so much. Wherever you are, you will always be in our hearts. Love you! Suratku lebih panjang. Gak apa-apa. Satu, dua, aduh berapa ini? Banyak sekali. Oke. Surat Lasyo. Judulnya gitu. Aku nulisnya gitu. Saking lama dan banyak hal yang terjadi selama 10 tahun ini, aku bingung mau nulis apa. Sebenarnya terlalu banyak yang bisa aku ungkapkan. Tapi semoga dengan surat ini aku bisa menceritakan seorang Shani di JKT48. 15 Maret 2014, final audisi generasi 3. Pada saat itu aku berusia 15 tahun. Masih kecil dan gak tahu apa-apa. Aku daftar JKT48 karena diajak temen. Dan kebetulan aku suka banget SNSD waktu itu. Jadi pikiranku cuma sekedar, wah ternyata di Indo ada juga ya kayak mereka. Aku mau daftar. Aku nggak tahu juga kalau JKT48 sebelumnya udah ada 2 generasi. Jadi semenjak daftar aku baru mencari tahu JKT48 itu apa sih dan kayak gimana. Tapi karena aku tinggal di Jogja, aku harus bolak-balik selama proses audisi. Hari Kamis sampai hari Minggu aku di Jakarta. Minggu malam habis latihan langsung pulang ke Jogja. Senin sampai Rabu sekolah. Kayak gitu terus sampai final audisi. Di awal masuk juga masih bolak-balik sambil ngurus pindahan. Terima kasih untuk keluarga mama yang selalu support dan nemenin aku. Jadi waktu itu aku juga di JKT48 sempat skip beberapa kegiatan. Ketinggalan beberapa lagu di Pajama Drive dan harus ngejar sendiri waktu itu. Di awal perjalanan aku emang gak punya ambisi. Cuma menjalankan kegiatan dengan happy, seneng, kumpul sama temen, dan beradaptasi di lingkungan baru yang menurutku ya ini menyenangkan gitu, ini seru banget.
Sampai akhirnya aku tahu kalau di JKT48 ternyata nggak segampang itu. Banyak persaingan yang harus dengan niat juga. Tanggung jawab, profesional, dan jadi dewasa dibandingkan anak-anak seusianya. Kalau kamu mau maju dan terlihat, ya harus usaha lebih. Mau cerita beberapa momen yang nggak bisa aku lupakan. Di sini aku ngerasa bahwa oke, aku mau berubah menjadi seorang Shani yang baru, Shani yang lebih baik lagi, dan membuktikan ke orang kalau aku bisa. Pertama, waktu event mulai sekarang sungguh-sungguh generasi 3. Beberapa hari sebelum event aku dikasih tahu harus jadi backup salah satu member dan pindah blocking karena satu dan lain hal. Padahal udah latihan semua lagu, tapi aku harus pindah. Tapi untungnya aku bisa. Dan event pun berjalan dengan lancar. Selesai latihan, aku baca mention dan juga review. Zaman dulu masih pakai Google Plus yang sangat panjang itu. Aku baca semuanya dan ternyata banyak respon positif dan bilang, "Welcome center baru Tim Merah. Selamat datang center baru," dan semacamnya. Aku bener-bener ngerasa diapresiasi di situ. Yang tadinya bukan center, ketika membaca itu timbul perasaan, oh kayak gini ya rasanya dilihat orang. Oh kayak gini ya rasanya ada di tengah. Dan mulai disitulah aku termotivasi dan pengen merasakan hal itu lagi. Setelahnya aku semakin semangat dan dipercaya buat jadi backup nomor 1 di Pajama Drive dan juga backup setlist tim J dari Kano Tameni. Aku sering perform bareng senior dan dapat banyak banget pembelajaran dari Kano Tameni juga. Next, masa-masa Tewa Sunagi Negara di tim T. Seneng banget akhirnya aku bisa naik tim dengan teman seperjuangan. Waktu itu diumumkan blocking dan aku dapat posisi 3 unit Wimbledon. Tapi tetap jadi backup nomor 1 dan 2. Jadi posisiku nggak menentu. Setiap show selalu pindah-pindah blocking. Akhirnya ada masa di mana aku harus pindah ke unit Amino Pianist. Tapi sayangnya pada saat aku perform, yang dipanggil bukan namaku. Melainkan nama member lain yang bahkan udah nggak di JKT48 lagi. Pada saat itu aku malu banget, sedih, ngerasa gagal karena selalu dibanding-bandingkan. Apalagi ditonton banyak orang di teater. Rasanya kayak diremehkan sekali. Itu nggak cuma satu kali show, tapi terjadi selama beberapa bulan. Aku harus menahan semua perasaan itu dan gak bisa nunjukin di stage. Gak apa-apa. Makasih ya, Pen. Setiap sebelum unit, aku pasti bawa stand mic ke depan kaca di belakang. Yang sebetulnya waktu itu gak boleh. Buat latihan pakai earphone. Buat mikirin hari ini post mau freestyle apa ya, biar orang gak bosen. Selalu aku setiap show, gimana ya biar hari ini beda gitu. Aku selalu takut hari ini yang dipanggil siapa ya. Kok aku mikir kayak gitu. Pokoknya di momen ini aku sering nangis kalau habis show. Selalu mikir, apakah aku emang sejelek itu ya gitu. Aku selalu minta review staff dan juga fans, tapi kepikiran omongan orang. Di sisi lain kesel sama diri sendiri. Dan rasa percaya diriku sangat gak stabil pada saat itu. Sampai akhirnya ada salah satu staff yang kata-katanya aku ingat sampai sekarang. Dan itu yang bikin aku bangkit di masa-masa terakhir TWT. Dia ngomong, "Kak Putri, Amino Pianis emang bukan lagu kamu, tapi kamu yang menyempurnakannya." Setelah itu aku membaik.
dan tersadar bahwa aku berhasil dan bisa membawakan lagu tersebut dengan cara dan versiku sendiri. Makasih. Aduh, baik banget. Maaf ya lama. Oke. Lanjut di tim K3. K. Apa? Oke. Tim yang penuh tantangan. Aku benar-benar mencurahkan semuanya dan menghindari hal-hal yang gak mengenakan. Aku mencoba mencapai limit, berambisi, gak mau kalah, mau jadi yang terbaik, mengasah skill, membagi waktu kuliah, dan belajar kebersamaan dengan tim. Semua pokoknya aku dapetin di K3 dan disinilah aku juga sering memaksakan diri. Yang paling aku ingat adalah momen saat event perayaan ENIF Gen 3 yang ke-5 tahun. Karena kita udah di tim masing-masing, makanya pengen banget bikin event bareng lagi. Tapi tiba-tiba beberapa hari sebelumnya, aku terkena musibah di mana kakiku luka dan harus dijahit. Iya kan? Iya. Tapi karena aku gak mau ngecewain banyak orang, aku gak mau bikin repot dan ngerasa harus bertanggung jawab dan profesional. Akhirnya aku tetap perform dengan kaki aku yang masih dijahit itu. Waktu event tuh gak berasa sama sekali. Aku pun enjoy dan seneng banget. Kita ngerasa happy banget bisa kumpul. Tapi seselesainya di rumah aku bener-bener nangis-nangis karena perih dan kaki aku jadi bengkak. Aduh, itu gak mungkin juga aku ngomong di sosial media dan cerita ke kalian semua. Jadi waktu itu aku cuma bisa nerima aja karena ini udah terjadi. Habisnya aku juga dimarahin sama dokter karena pengobatannya jadi lama. Aku pun tetap kuliah dan teater Sakagari meskipun gak ikut semua lagu. Sampai sekarang bekas lukanya masih ada. Ini adalah salah satu pengorbanan yang gak bakal aku lupakan. Meskipun salah dan jangan ditiru, gak boleh, please jangan banget. Aku pun juga heran kenapa dulu aku kayak gitu. Tapi bener-bener aku bisa merasakan berjuang di atas kesakitan, salah satunya adalah di momen ini. Selanjutnya Sosenkyo. Event yang paling ditakutin ya sepertinya. Sebenarnya aku gak suka suasananya. Penuh persaingan, emosi, bikin perasaan naik turun, sering dikira egois. Tapi pride-nya tinggi. Aku yang cinta damai ini bingung harus nanggepinnya kayak gimana karena hati gak tenang. Tapi berkat Sosenkyo aku bisa lihat gimana usaha-usaha fans aku. Mereka sangat solid dan mau maju bersama. Aku bersyukur akan hal itu. Titik dimana aku harus memanfaatkan dan mempertahankan posisi. Rasanya kayak di ujung tombak. Pilihannya antara kamu stay, naik atau turun. Kalau kamu naik, kamu harus banyak belajar. Tapi kalau kamu stay, susah mempertahankannya. Tapi kalau kamu turun, juga susah naiknya. Aku bingung banget sama semua perasaan ini selama Sosenkyo. Tapi aku ngerasa karena kesempatannya besar, aku juga gak mau ngelewatinnya. Setiap posisi punya cerita masing-masing. Mulai dari 32, 26, kemudian langsung naik ke 1, turun ke 2, dan naik lagi ke 1. Sungguh sebuah proses yang menegangkan. Tapi kalau diceritain detailnya, satu-satu gak akan cukup. Tapi intinya aku gak menyesal sama sekali atas naik turunnya. Emang sulit banget, pressure-nya juga besar. Tapi itu yang paling berpengaruh untuk membentuk seorang Shani yang sekarang. Terima kasih, Sosenkyo. Momen terakhir adalah New Era. Jujur di awal New Era adalah poin terendah aku di JKT48. Ini cerita aja ya karena udah last show dan udah lewat juga. Aku tersadar ternyata bukan posisi, blocking, fans, naik turun dan jalan cerita yang jadi titik terendah aku. Tapi momen dimana aku tersadar ternyata selama ini aku tuh gak mengenal diriku sendiri, itu adalah hal yang sangat disayangkan. Rasanya kayak, kamu ini ngapain aja selama ini? Kamu ini kemana aja gitu. Terlalu banyak perasaan yang gak bisa diungkapkan juga.
Aku sempat bingung harus fokus kemana, apa sih yang sebenarnya aku cari, dan aku ngejar apa. Sampai di titik dimana aku ngerasa kasihan sama diri sendiri karena terlalu banyak berjuang, sampai banyak mengorbankan ini itu. Merasa overpush ke diri sendiri, terlalu keras dan gak bisa tenang. Denial karena pengen fokus ke diri sendiri, tapi posisiku di JKT48 gak bisa seperti itu. Aku gak bisa ngelak gitu realita yang ada di sini tuh kayak gimana. Aku sampai nggak tahu mau ngikutin hati atau pikiran. Terlalu banyak pressure, nggak mau ketemu orang, dan sampai udah nggak bisa dikasih semangat. Setiap dikasih semangat tuh aku mikirnya sedih, malah kayak oh ternyata aku memang butuh disemangatin ya gitu. Apakah aku semenyedihkan itu sampai orang harus ngasih aku semangat? Waktu itu aku mikirnya kayak gitu. Dan kadang kan orang suka kepo. Jadi Shan itu enak ya. Tiap ngaca apa yang dirasain gitu ya. Enggak guys. Ada masa dimana bahkan setiap aku ngaca itu langsung nangis. Saking aku ngerasa kasihan sama diri sendiri. Aku tuh suka ngasih afirmasi gitu. Kadang aku ngomong makasih, tapi aku juga kadang ngomong maaf ya kamu harus nanggung semua ini gitu. Sebelum show juga kadang suka bingung. Aku sering beberapa kali dulu di backstage suka nangis sebelum show. Sekarang aku harus jadi siapa lagi? Aku harus nunjukin yang mana gitu. Beberapa banyak yang bisa aku tunjukin karena aku nggak bisa tunjukin semuanya, dan masih banyak lagi. Tapi untungnya aku sudah ngelewatin semua masa-masa itu berkat New Era juga. Aku bisa beradaptasi dengan lingkungan baru. Selama jadi kapten aku juga enjoy banget. Aku sangat menikmati dan bisa belajar banyak banget dari kapten 2,5 tahun belakangan ini. Aku sangat didewasakan dan sangat dikuatkan setelah bisa berdamai dengan semuanya. JKT48 juga banyak explore. Membernya mau berjuang bareng. Terima kasih adik-adik semua kesayangan aku. Ditemenin staff juga yang setia membantu, dan juga fans yang makin banyak. Aku merasakan JKT48 beberapa tahun ini adalah benar-benar baru dan berbeda. Sekarang perasaanku cuma lega, gak ada rasa kecewa dan gak ada rasa kurang. Benar-benar bersyukur dan bahagia ketemu banyak orang baik, dan bangga bisa survive ngelewatin semuanya. Ini adalah sedikit ceritaku, dan bagaimanapun momen bahagianya jauh lebih banyak. Mohon maaf aku gak bisa sebut satu-satu, tapi percayalah aku sangat mengapresiasi dan menghargai semua orang yang membantuku. Semua berperan di perjalananku di JKT48. Kalian orang-orang hebat yang berpengaruh juga di hidupku. Semoga JKT48 makin sukses ke depannya dengan project-project yang keren. Member juga semangat meneruskan perjalanan ini. Semangat ya adik-adik. Semangat, aku percaya kalian bisa dan kalian punya potensi yang sangat besar. Bahkan waktu aku seusia mereka aku gak kayak gitu. Jadi aku yakin kalian pasti bisa. Untuk staff mohon dibantu anak-anak ini supaya bisa lebih explore lebih banyak lagi ya. Dan untuk fans tolong sayangi dan jaga anak-anak ini dan disupport secara tulus. Aku bahagia banget bisa lulus di masa ini bareng sama semuanya. Terima kasih, ini adalah sebuah perjalanan yang sangat-sangat menyenangkan. Aku bukanlah Shani yang sempurna, tapi perjalananku di JKT48 yang sempurna. Semuanya aku pamit. Jangan lupakan aku. Terima kasih.
Semuanya sekarang dengarkanlah lagu terakhir dari kami dan dari aku juga di JKT48, Sakura no Hanabila Tachi. Semuanya terima kasih banyak untuk hari ini. Terima kasih. Oke, kalau gitu sekarang kita foto bareng dulu ya. Ya. Let's go. Let's go. Oke semuanya, kalau kita bilang happy graduation, kalian jawab Shani, oke? Oke. Oke, sudah siap? Belum? Yuk. Yuk, 1, 2, 3. Happy graduation, Ci. Sekali lagi, yuk.
1, 2, 3. Happy graduation, Pelukan dong kita dong. Peluk. Sekali lagi, bro. Satu, dua, tiga. Video. Oke, sekarang video ya. Lebih semangat ya semuanya. 1, 2, 3. Happy graduation, Cici. Oke, semuanya pertunjukan hari ini telah selesai. Dan sekarang izinkan kami untuk mengucapkan salam sekali lagi. Seno. Seno. Terima kasih. Terima kasih. Dadah. Makasih ya, Kak. Nanti kita semua kirim foto nangis ke Cishani lagi ya kayak waktu itu. Sampai nggak ada Terima kasih semuanya. Terima kasih. Jangan sedih-sedih. Bye-bye. Bye. Makasih. Terima kasih. Makasih, Kak. Dadah. Makasih, Kak. Terima kasih. Makasih, Kak. Makasih, Kak. Dadah. Dadah Cici. Dadah Cici.